Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik mahasiswa, hari ini kita akan lanjutkan diskusi dan kali ini saya ingin berdiskusi tentang fisiologi sistem respirasi hewan. Seperti telah diketahui bersama bahwa hewan menghasilkan energi bersumber dari zat-zat makanan yang berupa molekul besar yang diperoleh dari sumber-sumber bahan makanan, ya, di mana glukosa oleh sebagian besar hewan vertebrata merupakan sumber energi utama di samping dari molekul lemak dan protein. Nah, energi dihasilkan melalui proses biokimiawi, ya, yang dikenal sebagai respirasi seluler yang terjadi di dalam mitokondria sel, di mana hasilnya nanti berupa energi yang dimanfaatkan hewan di dalam menjalani kehidupan dan aktivitasnya. Respirasi ini, ya, dalam konteks ini, respirasi adalah suatu proses di mana organisme mengambil energi bebas, ya, energi bebas yang ada di dalam lingkungannya dengan cara apa? Dengan cara mengoksidasi substrat organik yang tadi berupa karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, prosesnya ada dua, ya, melalui proses respirasi eksternal dan melalui proses respirasi internal. Respirasi eksternal diketahui bahwa proses ini di mana terjadi pertukaran gas antara jaringan metabolik dengan dengan udara di atmosfer. Ya, sementara respirasi internal itu adalah pertukaran gas yang terjadi di dalam sel makhluk hidup. Ya, dalam hal ini yang kita bahas adalah sel hewan. Untuk terjadinya pertukaran gas pada suatu organisme, ada beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh organisme tersebut agar terjadi pertukaran gas tingkat seluler. Yang pertama adalah organisme harus memiliki membran pernafasan. Yes, itu benar karena dari ekstra masuk melalui ke intrasel itu harus melalui membran. Jadi organisme tersebut harus memiliki membran pernafasan. Dan yang kedua, itu organisme memiliki cara untuk menyalurkan gas ke dan dari membran pernafasan, ya. Kemudian organisme juga memiliki cara bagaimana mengangkut gas antara membran dan sel di dalam tubuh. Jadi ada tiga menjadi persyaratan agar terjadinya respirasi eksternal dan internal di dalam tubuh, ya, di dalam tubuh organisme. Yang pertama dia harus punya membran, yang kedua adalah bagaimana caranya dia menyalurkan atau distribusi, ya, distribusi gas di dalam membran. Lalu yang ketiga adalah distribusi gas dari membran ke dalam sel tubuh hewan, ya. Di sini bisa kita lihat ada beberapa ciri, ya, alat respirasi pada berbagai jenis hewan, dari mulai mamalia, ya, bangsa Aves, kemudian rodensia, serangga, ya, di mana serangga ini memiliki permukaan respiratorinya adalah berupa trachea dan sel-sel bodi, ya. Kemudian pada ikan, ya, menggunakan gills atau insang di mana tempat terjadinya pertukaran oksigen dari lingkungan luar, ya, dalam hal ini perairan gitu, masuk ke dalam sirkulasi darah. Nah, bagaimana konsumsi oksigen dan produksi CO2 ini tergantung dari laju metabolisme. Jadi berapa banyak oksigen dikonsumsi oleh tubuh hewan dan berapa banyak produksi karbon dioksida yang dihasilkan oleh hewan, dikeluarkan oleh tubuh hewan, itu tergantung dari laju metabolisme dari masing-masing spesies, ya. Di gambar di sini jelas ada tabel yang menjelaskan beberapa jenis hewan, ya, memiliki frekuensi pernapasan per menit, ya. Frekuensi respirasi per menit pada kuda itu 10, ya, pada manusia 12 kali per menit, pada anjing 18, pada burung pigeon, ya, 25 sampai 30, kemudian pada sapi 30, pada jerapah 32, pada hiu 40, ya, dan yang paling tinggi itu ada pada mencit, ya, 163 kali per menit, ya. Jadi kita bisa lihat bahwa spesies yang lebih kecil itu membutuhkan oksigen per kilogram berat badan yang lebih besar, ya, dari spesies yang
ukuran tubuhnya lebih besar, ya. Karena memang terkait dengan kapasitas respirasi, ya, kapasitas respirasi nanti saya akan bahas di belakang, ya, dan kebutuhan dari metabolik yang memang relatif lebih tinggi dibandingkan pada hewan-hewan yang bertubuh besar. Sementara untuk kuda dan anjing ini merupakan jenis spesies yang paling bersifat aerobik, ya. Oleh karena itu pada perilaku kuda dan anjing ada perilaku panting, ya, di mana dia memasukkan oksigen lebih banyak karena membutuhkan oksigen yang lebih banyak melalui aktivitas panting, ya, atau terengah-engah seperti itu, ya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan respirasi pada hewan, ya. Yang pertama adalah spesies, ya. Yang kedua umur, ya. Kemudian seks, antara jantan dan betina itu berbeda, ya. Kemudian status fisiologis, ya. Misalnya kalau pada betina siklus itu mempengaruhi siklus reproduksi, kemudian suhu, ya. Hewan yang demam itu akan lebih tinggi kebutuhan oksigennya dibanding hewan yang tidak dalam keadaan demam. Kemudian posisi tubuh, ya, posisi tubuh tegap, kemudian tengkurap atau tiduran itu juga akan membutuhkan frekuensi pernafasan yang berbeda-beda, ya, serta aktivitas, ya, tentunya hewan yang sedang beristirahat akan berbeda kebutuhannya dengan hewan yang sedang exercise atau sedang bekerja. Respirasi ini juga berfungsi di dalam termoregulasi di dalam tubuh hewan, ya. Kita bisa lihat bahwa pada saat suhu panas, ya, apalagi untuk hewan Homoitherum ini sangat berperan sekali untuk menjaga stabilitas suhu di dalam kor tubuh, ya. Baik dalam bentuk evaporasi atau dia meningkatkan respirasi heat loss pada saat terjadi panas yang cukup tinggi, gitu, ya. Metabolisme senyawa eksogen dan endogen juga dipengaruhi oleh jumlah oksigen dan CO2 yang dikeluarkan oleh tubuh. Kemudian proteksi organisme terhadap adanya polutan, gas toksik, dan agen-agen infeksius ini juga beberapa hal yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh respirasi pada hewan. Nah, ini adalah tahapan proses respirasi pada hewan. Yang pertama adalah ventilasi. Ya, ventilasi itu adalah memasukkan udara dari atmosfer ke dalam saluran pernapasan hewan. Ya, setelah masuk, bagaimana kemudian gas-gas tadi terdistribusi di dalam paru-paru secara merata. Ya, setelah merata, lalu proses ketiga adalah difusi gas pada membran alveol paru-paru. Setelah gas bambu berdifusi melalui membran alveokapiler, lalu gas tadi akan melanjut pada tahap berikutnya yang keempat, yaitu di mana oksigen akan ditransportasikan dalam darah, ya, dari paru-paru ke jaringan kapiler, ya, dan di change atau ditukar dengan CO2, ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana proses difusi gas antara sel darah, ya, dengan jaringan sel tubuh, ya. Jadi ada pertukaran. Nah, ini secara skematik, ya, sangat sederhana. Saya bagi menjadi ada 3 area, gitu, ya. Ada area paru-paru yang berhubungan dengan atmosfer luar, kemudian area kardiovaskuler yang berhubungan dengan distribusi fungsi utamanya dan transportasi, dan yang ketiga adalah area jaringan atau sel yang menggunakan oksigen sebagai sumber energi. Kita bisa lihat dari paru-paru, ya. Pertama, paru-paru ini di mana proses ventilasi terjadi, ya. Pemasukan oksigen dan pengeluaran CO2 ini terjadi pada area paru-paru, ya, dari dan menuju atmosfer ke paru-paru dan dari paru-paru ke atmosfer, ya. Kemudian dari paru-paru masuk ke dalam sistem sirkulasi darah, ya, melalui proses difusi, di mana pada saat oksigen masuk maka akan terjadi proses kita sebut sebagai oksigenasi, ya, oksigenasi dari sel darah yang berdistribusi di sepanjang saluran darah, ya, sirkulasi darah, lalu ditransportasikan menuju ke seluruh jaringan tubuh. Melalui proses difusi pula, ya, oksigen akan dikeluarkan dari sirkulasi darah, dalam hal ini pembawanya adalah sel darah, dan akan dilepaskan ke dalam
membran sel ya sebagai pengguna dari oksigen untuk melakukan proses metabolisme ya. Nah, lalu hasil dari metabolisme di jaringan berupa CO2 akan dirilis ke dalam sel darah, ke dalam sirkulasi darah ya melalui proses difusi ya, lalu akan ditransportasikan ke dalam sirkulasi darah dan lalu akan dikeluarkan melalui kapiler darah yang ada di paru-paru untuk segera dirilis ke atmosfer ya. Jadi ini adalah skema sederhana bagaimana proses respirasi secara utuh di dalam sistem fisiologi respirasi hewan. Kita bahas yang pertama yaitu ventilasi pada paru-paru. Kita bisa lihat bahwa struktur anatomi paru-paru dari berbagai hewan itu berbeda-beda, tetapi pada prinsipnya sama ya. Di sini bisa kita lihat pada katak, pada reptil, pada mamal ya, bahwa paru-paru itu adalah satu saluran gitu ya. Dari mulai nose ya, dari mulai hidung kemudian ke faring, lalu bronchus, bronchiolus, alveolus ya. Nanti di dalam paru-paru itu akan terbungkus ya. Dan pada setiap hewan memiliki lobus yang berbeda-beda, tetapi secara fungsionalnya akan sama. Sistem yang terjadi pada paru hewan juga akan sama. Yang pertama adalah proses ventilasi yang mau saya bahas di sini. Ya, ventilasi itu adalah pergerakan gas menuju dan keluar dari paru-paru. Kebutuhan oksigen metabolisme itu sangat sangat menjadi patokan ukur kebutuhan akan ventilasi. Ya, jadi laju metabolisme yang menentukan ventilasi dari paru-paru. Ya, sejumlah gas yang masuk ke dalam paru-paru per menit itu adalah kebutuhan oksigen metabolisme ya. Sementara total volume udara yang dihirup per menit kita sebut sebagai minute ventilation. Nah, ini bisa Anda hitung sendiri berapa kebutuhan Anda per menit ya. Tentu saja pada saat Anda rest atau menjelang tidur itu pasti akan berbeda saat Anda habis olahraga atau misal Anda habis bekerja atau Anda sedang belajar, itu akan berubah tergantung pada laju metabolisme yang sedang terjadi di dalam tubuh kita gitu ya. Nah, volume dan kapasitas paru-paru tentu saja setiap hewan akan berbeda-beda tergantung pada ukuran dari paru-paru, kekuatan bernafas ya. Ketika Anda misalnya perokok berat, tentu saja kekuatan bernafasnya berbeda dengan orang yang tidak pernah merokok gitu ya. Atau misalnya punya gangguan asma ya atau peradangan pada bagian saluran pernafasan juga akan menyebabkan volume dan kapasitas paru-paru kita juga berkurang gitu. Atau cara bernafas orang ya, ada orang yang bernafas dengan dada gitu ya, ada orang yang bernafas dengan perut. Nah, ini juga akan menentukan volume dan kapasitas paru-paru. Nah, secara normal untuk manusia ya dewasa itu volumenya adalah sekitar 5 sampai 6 liter, di mana volume dari paru-paru total ini ya 5.000 sampai 6.000 mililiter ini terdiri dari beberapa klasifikasi gitu ya. Dibagi-bagi kembali. Ada volume tidal, nanti saya akan jelaskan apa itu volume tidal, volume cadangan inspirasi ya, atau volume cadangan ekspirasi dan volume residual. Ya, ini secara umum. Volume dan kapasitas paru-paru, tadi sudah saya sampaikan, ada tidal volume. Apa itu tidal volume atau TV? Ya? Tidal volume adalah volume udara hasil inspirasi atau ekspirasi pada setiap kali kita bernafas secara normal. Anda nafas normal saja, tidak ditekan, tidak ditahan, normal saja. Maka itu adalah tidal volume Anda. Kurang lebihnya 500. Tadi tergantung ya. Ini rata-ratanya untuk manusia dewasa adalah 500. Bisa berkurang, bisa juga lebih tergantung dari tadi status fisiologi, kemudian aktivitas dan yang lain-lain. Kemudian yang kedua adalah volume cadangan inspirasi atau kita sebut dengan inspiratory reserve volume ya, IRV ya. IRV itu adalah volume udara ekstra yang dapat diinspirasi setelah volume tidal. Jadi kamu nafas biasa tapi terus diteruskan nafas sampai dalam. Nah, ini bisa maksimum mencapai
IRV ya, sekitar 3000 cc. Lalu volume cadangan ekspirasi atau expiratory reserve volume ya. Ini adalah volume udara yang masih dapat diekspirasi secara kuat pada akhir dari ekspirasi normal. Jadi kamu keluarkan nafas dan terus keluarkan sampai kamu batuk-batuk ya, tapi terus keluarkan. Nah, ini bisa mencapai 1100 ya pada kondisi normal, pada jumlah rata-rata ya, kebanyakan manusia dewasa. Nah, volume residual atau residual volume itu adalah volume udara yang masih tetap berada di paru-paru setelah Anda ekspirasi kuat, gitu ya. Setelah kita keluarkan nafas secara maksimum, ternyata ada residual volume di dalam paru-paru Anda ya, itu sekitar 1200 cc. Ini bisa kita lihat grafiknya ya. Yang paling bawah sekitar residual volume ini adalah cadangan dari yang terdapat di dalam paru-paru ya, dan ini tidak berubah. Oke. Nah, kemudian dari situ ya, dari 4 poin tadi kita bisa menghitung berapa kapasitas inspirasi yang dimiliki oleh individu ya, atau inspiratory capacity ya, di mana inspiratory capacity ini adalah jumlah udara yang dihirup oleh seseorang dari mulai inspirasi atau ekspirasi normal dan mampu mengembangkan paru-parunya sampai pada jumlah maksimum ya. Jadi jumlahnya adalah IRV ya, atau inspiratory reserve volume ditambah tidal volume ya, secara maksimum ya. Ini poinnya. Grafiknya ini adalah maksimal inspirasi. Kemudian kapasitas residual fungsional atau functional residual capacity ya, atau FRC ya, itu adalah udara yang tersisa di dalam paru-paru pada akhir dari ekspirasi secara normal gitu ya. Ini rumusnya adalah expiratory reserve volume plus residual volume. Jadi ada di bawah ya, dua yang ke bawah itu putih dan berwarna biru, areanya itu adalah FRC, sementara pink dan ungu ini adalah IC ya. Nah, sementara apa itu kapasitas vital ya, vital capacity itu adalah jumlah maksimum ya udara yang dapat dikeluarkan dari paru-paru seseorang setelah terlebih dahulu dia mengisi paru-paru secara maksimum sebanyak-banyaknya. Ini adalah VC. Jadi dari atas pink ini sampai ungu dan biru itu adalah vital capacity, dan ini yang digunakan orang untuk atau individu untuk bisa bertahan gitu ya, secara fungsional. Kemudian kapasitas total paru tentu saja pada keempat area ini ya. Jadi total lung capacity itu adalah volume di mana paru-paru bisa dikembangkan sebesar mungkin dengan inspirasi secara paksa, yaitu sekitar, jadi kalau di total tadi memang sekitar 5.800 atau sampai 6.000-an ya. Nah, metode untuk mengukur ini adalah menggunakan alat spirometri. Ya, kita bisa saja nih, berapa sih kapasitas paru-paru kita, normal atau tidak sih? Atau misalnya kita ternyata memiliki masalah pada inspirasi ya, sehingga kadar inspirasinya rendah, sementara kalau ekspirasi saya normal-normal saja. Nah, ini bisa diukur melalui alat spirometri. Ya, metode yang digunakan untuk mencatat berapa volume udara yang masuk dan keluar dari paru-paru. Ya, bentuknya seperti tabung, kita tiupkan dan nanti akan terlihat grafiknya sehingga kita bisa mengukur berapa sih total lung capacity kita. Nah, ventilasi paru-paru ini ditentukan dari total tidal volume ya, atau volume tidal yang dimiliki oleh kita dikali frekuensi nafas. Jadi per menit tadi ya, misalnya Anda bernafas 15 kali per menit dikali volume tidal, maka itu adalah ventilasi paru-paru. Nah, ventilasi paru-paru ini akan meningkat apabila laju metabolisme yang dibutuhkan oleh hewan atau oleh tubuh kita itu meningkat. Ya, jadi sejalan dengan peningkatan aktivitas dari metabolisme sel. Nah, ini adalah proses ventilasi paru-paru ya. Bagaimana prosesnya?
Udara masuk ke dalam alveoli setelah melalui hidung, rongga hidung, faring, laring, trakea, bronki, dan bronkiolus. Nah, ini yang kita sebut sebagai conducting airways, ya. Nah, di dalam conducting airways ini tidak terjadi pertukaran gas. Jadi gas ada gitu, tapi tidak bertukar. Masuk saja mengisi ya karena adanya gradien konsentrasi antara udara atmosfer dengan yang ada di saluran pernafasan, ya. Nah, karena tidak adanya pertukaran gas, makanya diistilahkan dengan anatomic dead space. Jadi struktur anatomi di mana tidak terjadi pertukaran gas, yaitu pada hidung, rongga hidung, faring, laring, trakea, bronki, dan bronkiolus. Ya, alat yang biasa untuk kita mengukur dead space ini adalah menggunakan endotracheal tube, ya, atau istilahnya juga digunakan sebagai istilah endotracheal tube, ya, tabung endotracheal sampai dengan bronkiolus, ya. Ini adalah volume udara yang bersirkulasi minimal, ya, yang masuk ke dalam alveol. Nah, ventilasi alveolar ini dikendalikan oleh mekanisme regulasi dari konsumsi oksigen dan eliminasi CO2, ya. Jadi tidak hanya bersandar pada berapa jumlah oksigen yang diinspirasi, tetapi juga tergantung dari seberapa tingkat eliminasi CO2 dari darah ke luar tubuh, gitu ya. Nah, ventilasi ini dapat meningkat apabila hewan dalam kondisi exercise atau sedang bekerja atau sedang olahraga atau sedang berlatih, ya. Dead space ventilation dapat terjadi di dalam alveol, bisa saja ya akibat buruknya sirkulasi darah. Jadi darah tidak mampu mentransportasi atau mendistribusikan oksigen ataupun CO2. Nah, ventilasi dead space ini cadangan sebenarnya, ya, bukan dia kan di luar dari alveol. Ventilasi dead space ini dibutuhkan pada beberapa hewan, ternyata ada gunanya, yaitu pada anjing, ya, terutama pada saat dia panting. Kuda juga sama, ya, atau heat stress pada sapi dan babi, ya, pada saat kepanasan, ya. Sapi dia akan meningkatkan keluaran CO2, ya, dan meningkatkan inspirasi, atau pada anjing dengan panting, ya, mengeluarkan lidahnya dan seperti terengah-engah seperti itu adalah aktivitas panting. Begitu juga pada kuda, pada saat dia bekerja dia menjulurkan lidahnya untuk bisa memaksimalkan memasukkan oksigen tidak hanya dari rongga hidung tetapi juga melalui mulut, ya, dan mengurangi feed intake, ya. Atau bisa juga ventilasi dead space ini dibutuhkan hewan pada saat terjadi cold stage, ya, jadi pada saat kedinginan gitu. Nah, ini yang dikatakan tadi, ya, pada hewan sapi dengan meningkatkan pengeluaran kelenjar keringat gitu, ya, terjadi vasodilatasi pada pembuluh darah perifer sepanjang kulit sehingga cairan keluar, ya, juga meningkatkan respirasi rates, ya, dan meningkatkan pengeluaran CO2 dari tubuh ke atmosfer, gitu. Sehingga tidak terjadi atau tetap terjaga balance sirkulasi darah, ya, terhadap asam. Jadi pH darah tetap dipertahankan dengan baik, karena kalau misalnya CO2 tidak dikeluarkan maka akan terjadi asidosis sirkulatorik, ya, di mana pH darah akan turun, dan ini efeknya akan sangat sistemik, ya, karena darah itu sangat berpengaruh terhadap seluruh sistem yang ada di dalam tubuh. Maka akibatnya akan menyebabkan perubahan, ya, kerja dari berbagai sistem, baik sistem ginjal, ya, sistem reproduksi, sistem metabolisme di hati, di lambung, dan seluruh organ akan pasti berpengaruh. Yang paling fatal adalah ketika terjadi asidosis sirkulatorik, ya, peningkatan keasaman di dalam darah atau penurunan pH di dalam darah, gitu, ya, akibat penimbunan CO2 yang tidak bisa dikeluarkan dari tubuh. Yang paling berbahaya adalah di otak. Kita tahu bahwa sudah saya jelaskan pada materi sistem syaraf bahwa otak itu adalah organ, ya, yang mengkonsumsi oksigen
hampir 50% dari oksigen yang kita konsumsi harian ya. Jadi sangat penting sekali ya, sehingga otak harus dijaga stabilitasnya, homeostatisnya. Kemudian ventilasi membutuhkan energi otot. Nah, pada saat hewan sedang istirahat, proses inspirasi merupakan proses aktif ya, dan ekspirasi adalah proses yang pasif kecuali pada kuda, dua-duanya aktif. Nah, diafragma ini merupakan otot primer yang di dalam proses respirasi hewan. Pada saat kita berkontraksi ya, diafragma akan mendorong ke arah kaudal ya pada saat inspirasi sehingga rongga toraks akan melebar. Jadi ini diafragma, dia akan terdorong ke arah kaudal. Ini adalah bagian kepala, ini bagian perut. Diafragma melengkung posisinya ya, diafragma melengkung. Lalu pada saat kita inspirasi, dia akan mendorong diafragma ke arah kaudal. Akibatnya toraks menjadi lebih luas gitu ya. Nah, ini melibatkan beberapa otot dada, ada musculus intercostalis externus yang utamanya pada saat inspirasi. Kemudian pada saat ekspirasi akan melibatkan musculus abdominus karena ekspirasi adalah mendorong udara keluar, artinya mendorong kembali diafragma ya menjadi cekung kembali ya, maka musculus abdominal dan musculus intercostalis internus itu terlibat di dalam proses ekspirasi. Dan pada saat latihan, aktivitas otot-otot respirasi ini meningkat. Makanya pada saat kita exercise atau bekerja, otot-otot dada kita akan bagus terbentuk ya. Karena digunakan secara aktif ya, dilatih secara terus-menerus, dan itu akan meningkatkan ventilation rate ya, konsumsi oksigen. Nah, ini kalau kita bisa lihat ya, musculus intercostalis ya atau iga ya, biasanya kalau Anda konsumsi iga, nah ini adalah otot-otot intercostalis, internus dan externus ya. Nah, ini yang berperan di dalam proses inspirasi dan ekspirasi pada hewan selain dari musculus abdominus ya. Nah, kemudian setelah udara masuk secara ventilasi tadi yang dipengaruhi oleh banyak faktor yang sudah saya sebutkan, paru-paru itu sendiri atau alveol, kita masuk ke bagian fungsional dari sistem pernapasan hewan yaitu paru-paru atau alveolus ya di sini. Sifatnya sangat elastis ya, 100 kali bahkan lebih elastis dibandingkan balon ya. Nah, elastisitas ini adalah satu kemampuan dari struktur membran alveoli ya untuk kembali pada ukuran semula setelah mengalami distensi akibat masuknya oksigen, akibat masuknya udara atau gas ya. Nah, elastisitas paru-paru ini ya sama dengan tekanan subatmosfer ya. Jika terpapar oleh tekanan atmosfer maka paru-paru akan mengempis. Artinya kalau rongga dada kita bocor gitu, katakan kena trauma atau ketusuk sehingga menjadikan lubang, maka tekanan paru-paru akan mengempis ya. Akibat tekanannya menjadi positif. Peranan dari elastisitas paru-paru ini sangat menentukan proses yang kedua, yaitu proses difusi gas dari membran alveol ke kapiler darah. Oleh karena itu, stabilitas alveol ini dijaga oleh banyak sekali protein ya, yang kita sebut sebagai surfaktan ya. Ini surfaktan ini dia melapisi permukaan dari membran alveol. Pertama, fungsinya adalah sebagai pelindung ya. Karena apa? Antara membran dengan membran pada saat terjadi kontraksi ya, dia akan saling bergesekan. Nah, pada saat proses pergesekan dia membutuhkan perlindungan ya. Surfaktan ini adalah mukus ya, protein, sehingga menyebabkan membran alveol terjaga elastisitasnya dengan baik. Selain itu juga mencegah terjadinya erupsi atau erosi ya, atau peradangan akibat pergesekan. Jadi mengurangi gaya gesek antar membran alveol satu dengan yang lainnya, itu pertama. Yang kedua adalah pelumas ya. Karena dia mampu berkontraksi dan elastisitasnya bahkan sangat lebih besar dibandingkan balon.
maka ini berfungsi melumas ya, mukus ini sangat mampu ikut melapisi pada saat alveol berkontraksi secara maksimal. Ya, surfaktan ini terdiri dari beberapa substrat ya, ada apoprotein ya, kemudian ada dipalmitol fosfatidilkolin ya, dan ada ion-ion kalsium yang bekerja gitu, sehingga alveol bisa menjalankan fungsinya untuk mengembang dan mengempis ya, tanpa terjadinya gaya gesek yang berarti yang mengakibatkan perlukaan pada membran atau kerusakan pada membran alveol. Dan bernafas adalah aktivitas yang sepanjang hidup hewan gitu ya. Jadi surfaktan ini penting sekali keberadaannya di dalam menjaga elastisitas. Nah, pada kasus-kasus penyakit seperti keterpaparan terhadap asbestosis ya, pada penambang-penambang, nah ini menyebabkan gangguan pada fungsi surfaktan ya, terdenaturasi beberapa proteinnya sehingga surfaktan tadi justru akan menjadi kaku ya, dan menyebabkan kerusakan sehingga membran dari alveol akan rusak, atau misalnya asap rokok ya, atau polutan. Nah, ini bisa mengganggu homeostatis atau stabilitas dari surfaktan alveolar ya. Makanya pada kasus pencemaran lingkungan yang paling terpapar yang pertama kali adalah sistem respirasi pada hewan. Yang kedua, kemudian adalah bagaimana kontrol ventilasi. Ya, kita tahu bahwa ventilasi melibatkan kontraksi dari otot-otot polos ya, baik di trakea, bronkus, bronkiolus. Nah, dan sudah juga dipelajari sebelumnya ya, bahwa sistem respirasi diinervasi oleh sistem syaraf parasimpatis ya, sistem syaraf otonom melalui cabang dari syaraf kranial yang ke-10 yaitu nervus vagus. Nah, pelepasan asetilkolin oleh syaraf parasimpatis, pada saat syaraf parasimpatis melepaskan asetilkolin, dan asetilkolin akan berikatan pada reseptor muskarinik pada otot polos dari saluran pernafasan, akan menyebabkan kontraksi ya, baik trakea, bronki ataupun bronkiolus ya. Kita sebut dengan bronkokonstriksi. Akibatnya diameter dari saluran pernafasan akan mengecil ya, maka bagaimana dengan volume dead space? Otomatis juga akan mengecil. Bagaimana dengan volume yang bisa masuk? Otomatis juga akan menurun ya. Jadi kontraksi ini akan menyebabkan penurunan jumlah oksigen yang diventilasi, dan kontraksi ini juga dapat dirangsang oleh pengeluaran histamin dan leukotrien ya pada saat terjadi peradangan. Nah, sebagai umpan balik negatifnya itu bentuknya relaksasi otot polos ya, di mana otot polos ini akan mengalami dilatasi akibat dari aktivasi reseptor adrenergik beta 2 oleh katekolamin yang dikeluarkan oleh medula adrenal ya di ginjal. Norepinefrin yang dirilis oleh sistem syaraf simpatis juga bisa ya berikatan pada reseptor beta 2 dan mengakibatkan vasodilatasi ya kalau pada pembuluh darah, dan kalau pada sistem pernafasan akan menyebabkan dilatasi dari otot-otot polos trakea, bronkus dan bronkioli, dan menyebabkan keadaan kita sebut sebagai bronkodilatasi. Nah, ini adalah anatomi paru-paru dari hewan. Ya, secara fungsional paru-paru pada hewan terdiri dari beberapa part secara struktur anatomi ya. Jadi pertukaran gas yang optimal sangat tergantung pada kesesuaian ventilasi dan aliran darah. Pada babi dan sapi ya, ini bisa kita lihat ada bagian cranial lobulus ya. Kemudian ada caudal itu yang bagian ke arah bawah ya. Cranial lobe ada di bagian atas, kemudian ada aksesoris dan ada middle lobe ya, baik yang pulmonari kanan dan maupun pulmonari yang kiri. Nah, pada babi dan sapi lobulusnya terpisah dengan jelas, baik yang kranial dengan kaudal dengan aksesoris ya, itu juga terpisah. Sementara anjing dan kucing menyatu ya. Pada domba dan kuda terpisahnya secara parsial, jadi tidak hanya sebagian ya, sebagian saja dari bagian kranial dan kaudal yang terpisah, sisanya menyatu.
Abnormalitas dari pertukaran gas akibat obstruksi saluran udara ini lebih berbahaya ya untuk hewan. Karena itu gangguan pada pernafasan dalam sistem klinik itu adalah ring satu karena bisa menyebabkan eh, apa berbagai fungsi yang penting sekali pada sistem hewan berhenti gitu seperti pada otak. Kemudian pada jantung itu pasti akan berimbas langsung akibat adanya gangguan ventilasi pada paru-paru. Saya rasa untuk part satu dari respirasi cukup sekian, nanti akan saya lanjutkan pada transportasi dan distribusi gas di dalam sirkulasi darah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.